Jadi barusan mati, jadi sekarang harus masuk lagi. Ya, harus masuk lagi. Mana ini? Kok pada nggak masuk lagi? Kan lupa pula tadi nggak memberi ingat. Harus masuk lagi. Aneh juga, tidak pada masuk lagi. Baru satu orang yang masuk. Oke. Ya, baru satu orang yang masuk. Siapa tadi? Itu baru Muhammad yang masuk. Suruh kawan-kawannya masuk cepat gitu. Muhammad, Albert, Dafa. Suruh teman-temannya segera masuk gitu. Suruh. Kenapa nggak masuk lagi? Memang susah apa ini tuh apa? Dengan nggak disiplin sih ini apa? Ya kita pun ini mati-mati karena memang tidak berbayar. Ya. Kemudian ada yang tidak mati yaitu menggunakan sampai jam berapa? 11.55. Si lama. Menggunakan Google Meet tapi nggak bisa direkam. Itulah masalahnya. Harus bayar direkam. Mana Diva udah masuk belum? Diva udah masuk lagi belum? Halo Diva, tadi itu siapa Diva? Siapa tadi? Hah? Dipanya udah masuk lagi belum? Ini siapa? Dipa Dewi, udah masuk lagi belum? Halo Dipa, Iya, Bati. ya lanjutkan dulu. Ya, atau sekarang udah kita lanjutkan Dipa, Bati akan tanya sekarang. Oh iya, Bati. Bati tanya, eh, mana ini pemupukan? Ini coba ini jelaskan nih, apa ini yang ada di sini nih, Bati tunjuk nih. Larutan SO4. Terus ada panah ke atas ini. Ini apa maksudnya? Tumbuhan apa? Coba ini apa maksudnya nih? Oh, itu tuh air yang dari ya yang apa namanya menghasilkan dari SO2 ini kan menghasilkan air. Nah, itu tuh dia kayak menyerap Mana ada tanaman. SO2 menghasilkan air? Mana ada SO2 menghasilkan air? SO2 mana ini? SO2 ini? Hah? Eh, salah Bati. Menghasilkan air? Eh, Nggak, sekarang Abah ditanya, ya terus jawab. Ini dari sini ke sini apa ini? Larutan SO4, terus ada panah ke sini, ketumbuhan apa maksudnya? Coba. di sini dari SO42 ini yang berbentuk anorganik ini nantinya tuh dia kan menjadi pemupukan. Terus pemupukan ini dia menghasilkan menyerapkan air. Nggak jelas itu, harus dipelajari lagi. Nggak jelas sekali jawabannya. Ini tuh SO4 ini larut ya, apa di tanah ini, larut dalam air. Kemudian tumbuhan menyerap air itu melalui akar. Nah, maka SO4 ini masuk ke dalam tumbuhan melalui akar tersebut. Harus belajar lagi ya, Dipa ya. Oke. Ini gimana ini nilai ini?
Belum ada yang jelas ini, kacau menjelaskannya. SO2 menghasilkan air. Jadi, coba tenang aja jelaskan. Ini kan udah dikasih waktu lama sebetulnya untuk belajar. Oke, sekarang lanjut dulu ke siapa tadi ya? Diki nggak ada. Zikra Cahya. Zikra Cahya. Sudah harus kembali ke atas dulu sebetulnya. Bentar dulu ya, sebelum Zikra. Ya, Adila nggak jelas. Ya, Ading mana Ading? Udah baju kamu udah ganti belum Ading? Berarti Ya, itu perhatikan ya, jangan sampai terulang lagi kamu. Ading, oke Ading. ya. Ya, bentar. Set. Ya, siap-siap mulai Ading, antum jelaskan nih yang dibuat nih. Fosfor. Yang pertama itu fosfor memasuki tanah dan air melalui pelapukan batuan. Terus tanaman mengambil ion fosfor ini dari tanah. Fosfat kemudian dipindahkan dari tanaman ke herbivora. Lalu herbivora kemudian dimakan oleh karnivora. Habis itu fosfat yang diserap oleh hewan dikembalikan ke tanah melalui ekseri dari komposisi tumbuhan dan bahan mati oleh mikroba. Bahan tanaman mati dan produk-produk limbah lainnya membusuk melalui peran bakteri. Fosfat dilepaskan ke lingkungan. Sehabis itu fosfat dalam tanah atau terkikis dalam air, dan air tersebut digunakan oleh ganggang dan tanaman sebagai nutrisi. Ini arti herbivora apa? Herbivora itu hewan pemakan tumbuh. Dia memakan tumbuhan di atas, sahabat. Nah, terus ini ada tumbuhan di sini. Ini ada herbivora ini. Iya. Ada panah, maksudnya apa? Maksudnya herbivora memakan tumbuhan, terus herbivora itu dimakan oleh karnivora. Dan karnivora menjadi pengurus. Enggak, berarti nggak nanya ke bawah. Ini aja herbivora, tanda panah, tumbuhan, tanda panah. Ini gambar apa sebetulnya nih? Itu siput apa sih? Nah, jadi dimakan oleh siput gitu. Ya. Iya. Nah, terus apa hubungannya dengan daur fosfor ini? Karena penguraiannya, berarti. Penguraian Dilanjutkan ke bawahnya. Hah? Dilanjutkan. Ini dia. Menjadi Ini tumbuhan. Ini Menjadi tumbuhan, ini siput. Tumbuhan dimakan oleh siput ini. Apa Iya. hubungannya dengan daur fosfor ini? Nanti dia kembali menjadi pengurai. Apa yang pengurai? Mana ada siput pengurai? Hubungannya itu fosfor yang ada di tumbuhan ini, tumbuhannya dimakan oleh siput ini, maka kandungan fosfor yang ada di tumbuhan ini ya berpindah ke sini. Artinya makanan ini mengandung fosfor gitu. Ya. Oke. Udah dulu. Mana ini? Oke. Coba sekarang siapa ini? Adalah Anissa Bahar. Mana Anissa Bahar? Anissa Bahar. Halo, Anissa Bahar. 1, 2, 3. Nggak ada.
Ya, Arvin tadi nggak ada ya. Ini udah dipanggil. Tadi di kisah macam itu gimana aja. Desti. Desti itu tadi nggak jelas. Oh iya. Apa nggak jelas tuh gimana Desti? Mana Desti? Desti nggak ada. Ini pada nggak ini. Diki Wahyudi. Mana Diki? Oh Diki. Nggak ada. Zikro Cahya. Mana? Zikro Cahya. Wah, ada atau pada ngumpet? Ya, kan dari sini bisa dilihat sebenarnya oleh Abati. Oke, kalau gitu Abati jangan terlalu repot ya, mengabsen-ngabsen gitu. Sekarang yang ada aja di sini, ya. Yang ada, tetapi ininya sudah ada juga, jangan sampai nggak ada. Salwa Mizona, ayo Salwa. Salwa ada. Terlambat ini nggak apa-apa. Mana Salwa? Halo Salwa. Kamu kan ada. Hah? Salwa? Keluar dia. Itu masih ada. Kok ngumpet aneh juga. Maisaro Saputri. Halo Maisaro. Ya, Bati. Buka itunya. Ini kan direkam ini. Jadi Salwa misalnya kabur artinya tidak menyahut berarti selama ini itu cara belajar tuh ya. Di SMA 8 begitu. Memalukan kali ini kalau SMA 8 macam ini. Sudah ada dipanggil tidak nyahut. Berarti ada dua kemungkinan. Satu memang tidak ikut belajar sekarang ini, cuma ada namanya. Yang kedua ikut belajar tapi tidak siap untuk belajar. Mana tadi? Siapa? Amalia Suci ya? Halo? Saya udah, Abati. Udah. Tadi yang Abati panggil siapa sih? Udah apanya? Udah presentasi? Yang Udah. Abati panggil tadi Meisyaro. Oh, Maisaro. Oh Ya, iya, Bati. mana Maisaro? Ya, Bati. Maisaro, kok nggak muncul ya ininya? Mana? Tuh teluk ininya. Videonya mana? Udah, Bati. Oke. Maisaro. Nah, sekarang antum jelaskan mana yang punya Maisaro mana? Maisaro. Oke. Ya. Mana ya? Daur apa Maisaro? Nitrogen, Abati. Nitrogen. Beratnya. Iya. Bukan berat, cukup banyak. Ya, persiapan 1, 2, 3. Silahkan mulai Maisaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Meisyari akan mempresentasikan daur nitrogen. Proses daur nitrogen yang pertama yaitu afiksasi, yaitu di mana saat bakteri mengikat nitrogen dari udara. Gas nitrogen yang berpindah ke dalam tanah dari atmosfer kemudian diubah menjadi beberapa bakteri yang menjadi amonia yang akan diserap oleh tanaman. Bentar dulu. Nitrogen diubah menjadi beberapa bakteri. Artinya bakteri terbuat dari nitrogen. Bukan nitrogen diubah menjadi bakteri. Ya. Tapi apa? Masa nitrogen diubah menjadi bakteri? Tapi apa? Nitrogen
Diubah oleh, bukan menjadi, tapi oleh bakteri. Nitrogen. Bakterinya bakteri apa lagi? Baik, teruskan dulu. Yang kedua ada proses asimilasi. Proses asimilasi yaitu nitrogen yang telah tersedia di dalam air diserap oleh akar tumbuhan yang membentuk sel baru yang akan menghasilkan nitrogen organik. Selanjutnya ada proses mineralisasi. Proses mineralisasi yaitu ketika hewan dan tumbuhan mati akan terjadi proses penguraian oleh alam. Proses dekomposisi tersebut akan diubah kembali menjadi amonia yang dilepaskan ke tanah. Amonia tersebut akan menjelaskan proses nitrifikasi. Oke, udah dulu. Arti fiksasi apa ini? Fiksasi. Fiksasi. Fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yaitu proses di mana saat bakteri mengikat nitrogen dari udara. Ya, fiksasi itu apa? Jadi apa? Fiksasi itu sendiri apa? Oke lah. Tadi udah benar sebetulnya. Fiksasi itu yang mengikat. Ya. Fiksasi nitrogen, ya nitrogen diikat. Diikat oleh apa? Oleh udara. Dari udara. Kok oleh udara, diikat oleh udara gimana? Ini kan fiksasi. Ini gambar apa ini yang kecil ini? Bakteri ya, Bat. Ya, nah ini yang kecilnya apa ini? Hah? Bakteri. Jadi yang diikat apa? Bakteri. Bakteri. Yang diikat oleh apa? Yang diikat apa? Nitrogen yang diikat tuh. Nitrogen dari mana? Dari udara. Diikat oleh apa? Diikat oleh apa? Diikat oleh bakteri. Oke. 4 menit. Maesaro. Ya. Baik, terima kasih Maesaro sudah. Kemudian sekarang dilanjutkan yang ada dulu lah orangnya nih. Ini dari tadi manggil nggak ada. Sekarang coba Mutiara Salsabila. Mana Mutiara? Jadi berarti acak aja sekarang. Halo Mutiara. Ini udah dibuka, tapi nggak ada itunya. Hilang. Oke, kita lewat. Salwa Mizona. Halo Salwa. Salwa. Mana Salwa? Salwa Mizona. Antum nih nilai adab antum nih banyak yang nggak punya nilai adab nih. Artinya di sini ada kan ini kan data semua ini karena ada rekamannya. Ini ada data antum masuk. Tapi ternyata antum tidak menjawab, dipanggil. Salwa, Tiara, sekarang langsung dulu ke Yochika Amanda. Ya, Bati. Silakan antum muncul. Oke. Yochika. Ya, kita cari punya Yochika.
Banyak kali nih ya, Cika. Apa aja yang dikirim di sini? Kemarin terkirim semua daurnya, Abati. Jadi ya, Cika bagian apa daurnya sebetulnya? Nitrogen, Abati. Nitrogen. Coba mana kita cari nitrogen. Ini bukan? Oh Ya, iya. Abati. Oke. Oke. Ya, baik. Sekarang kita mulai 1, 2, 3. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Cika Amanda akan menjelaskan daur dari nitrogen. Nitrogen tahap pertamanya adalah fiksasi. Fiksasi adalah saat bakteri menyimpan nitrogen di udara. Nitrogen yang pindah ke dalam tanah dari atmosfer akan difiksasi oleh beberapa bakteri nitrogen dalam kimianya N2. N2 nitrogen, gas N2 kemudian diubah menjadi amonia yaitu NH3 yang dapat diserap oleh tanaman. Yang proses keduanya adalah asimilasi. Nitrogen yang tersedia di dalam tanah dan air kemudian diserap oleh atmosfer. Asimilasi tersebut membentuk sel baru yang akan menghasilkan nitrogen organik. Yang ketiga yaitu mineralisasi. Ketika hewan dan tumbuhan mati, maka akan terjadi proses penguraian oleh alam. Proses dekomposisi tersebut akan menjadi amonia yang dilepaskan ke tanah. Amonia tersebut menjalankan proses nitrifikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu proses nitrifikasi. Nitrifikasi sendiri adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Nitrat kemudian dapat dikonsumsi kembali oleh tumbuhan atau dikembalikan oleh atmosfer. Nah, yang terakhir yaitu denitrifikasi. Bakteri dalam tanah menggunakan nitrat untuk menggantikan oksigen sebagai akseptor elektron dalam proses respirasinya. Proses tersebut kemudian membuat penguraian senyawa nitrat menjadi gas nitrogen yang dilepas ke udara. Cukup sampai situ aja, Bati. Oke. Sekarang coba lihat di sini nih, ada gambar ini. Ini nampak nggak? Ini kok kurang jelas nih. Di sini nitrat. Nitrat itu ini rumus molekulnya apa ini? NO. Lihat buku. NO2 menit loh, berarti. Terus ini ke sini nih, apa namanya itu ada tanda panah ke sini, bakteri denitrifikasi. Apa maksudnya bakteri denitrifikasi itu? Bakteri denitrifikasi itu bakteri yang ada di dalam tanah yang menggunakan nitrat untuk menggantikan oksigen. Begini, merubah pengertian denitrifikasi itu apa sebetulnya? Pengertian denitrifikasi. D itu kan mengurangi ya. Mengurangi nitrogen. Sekarang ini NO2- atau plus ini? Min, Abati. Nah, terus ini menjadi apa ke sini nih? Menjadi nitrogen. N2. Terus gini. Kalau ini apa ini tulisannya ini? Detritus, Abati. Detritus. Ada tumbuhan,
Terus panah detritus, panah lagi detritivore. Apa artinya ini? Maksudnya apa ini? Tumbuhan terus detritus. Maksudnya apa ini? Tumbuhan, panah, detritus. Apa maksudnya? Waduh. Maksudnya apa? Jadi nilainya sudah bagus, cuma sekarang ya turun lagi, nggak bisa jawab. Enggak, Abati. Maksudnya itu tumbuhan mati, terus lapuk, ya. Nah, lapukan itu disebut detritus. Lapukannya itu dimakan oleh hewan pemakan lapukan. Nah, disebut detritivore seperti luwing, cacing, gitu. Dan seterusnya nanti. Baik, terima kasih Yochika sudah. Sekarang Surya Bintang. Mana Surya Bintang? Sampai Iya, 5 Bati. menit lahirnya. Coba antum muncul. Iya, Bati. Videonya mana? Oke. Surya Bintang. Mana ini kamu? Daur apa kamu punya ini, punya bagian? Sulfur, Bati. Sulfur. Ya, siap-siap kamu menjelaskan sulfur. Ini kenapa ya? Oh, besar-besar kali ini. Nah, siap-siap jelaskan sulfur nih. Ya, mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Saya Surya Bintang Kiki. Di sini saya akan mempresentasikan tentang daur sulfur. Sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang, aktivitas gunung api, dan dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer. Gas sulfur dioksida yang berada di atmosfer bereaksi dengan air dan oksigen akan membentuk asam sulfat yang jatuh ke tanah berbentuk ion-ion sulfat dan akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Pada saat manusia dan hewan memakan tumbuhan. Sudah dulu, karena kamu baca juga. Tadi di sini tadi ini kan SO2 nih. Ini di sini ini bergabung dengan apa SO2 ini? Dengan SO42 berarti. SO4. Tadi kan dengan ini ada dengan air juga di sini bergabung dengan Ya. air, dengan air. Tadi menjadi apa? Menjadi apa tadi katanya? Asam sulfat. Kamu bilang apa? Ya. Asam sulfat berarti. Asam sulfat itu rumus molekulnya apa? Nah, kamu nggak tahu. SO4 apa sih? Bukan SO4, H2SO4 asam, H2SO4 asam sulfat. Nah, terus sekarang begini. Sederhana sebetulnya ini. Ini kok gambarnya sama semua, nggak lihat dari internet, ada wawasan buku-buku lain sebetulnya. Nah, ini apa maksudnya ini? Ini gambar apa ini? Sapi ya berarti, hewan.
Hewan. Terus ada tanda panah ke sini. Ya. Terus ini gambar apa ini? Nih. Tumbuhan nabati. Terus ada tanda panah ke sini sama. Ke hewan, ke tumbuh. Dari hewan ke sini. Ini apa ini? Tulisan Sulfur apa ini? organik. Sulfur organik. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini hewan ke sini, ke sulfur organik. Tumbuhan ke sulfur organik. Ini maksudnya apa? Penjelasannya apa? Penjelasannya. Hewan dan tumbuhan dapat menghasilkan sulfur organik Bagaimana cara menghasilkannya? dengan tumbuhan menyerap. Kok menghasilkan menyerap? Ya, atau coba terus dulu. Coba. Nggak tahu berarti. Nggak tahu. Kalau menyerap mah gini, dari sini harusnya abadi tunjuk. Nih SO4 2-min. Terus ini larutan. Terus ada tumbuhan. Nah, ini baru diserap. Kalau ini ke sini, hewan dan tumbuhan mati. Gitu loh. Mati. Atau ada fesesnya juga. Ya, ini mati. Nah, terus diurai. Nah, penguraian. Ini berarti di sini terjadi oleh penguraian, dekomposer. Ada dekomposisinya. Dan di sini tubuh dari hewan dan tumbuhan ini mengandung sulfur. Karena ini makhluk hidup disebut sulfur organik. Gitu. Baik, sudah ya. Tadi siapa? Surya. Untuk nilai. Susah kali nih dapat nilai ini. Terima kasih berarti. Ya, sama-sama. Baik, Surya sudah. Kemudian sekarang apa lagi yang ada? Ini Talita Aufa. Talita? Halo? Ya, berarti Ya, muncul dulu Anto. Mana Talita? Oke. Talita kita cari materi ininya. ST. Talita. Oke, ini mungkin Talita ini yang terakhir ya kayaknya. Tapi gimana ini? Ntar dulu. Ini antum jam terakhir juga ya, atau satu orang lagi nantilah. Mau di sini aja atau diperbesar dulu? Salah. Oke. Silahkan mulai dari sekarang 1, 2, 3. Silahkan Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan. Saya di sini akan menjelaskan daur nitrogen. Daur nitrogen itu tahap pertamanya adalah fiksasi. Nitrogen yang ada di udara diikat oleh bakteri. Bakterinya adalah bakteri fiksasi. Setelah diikat Bakteri oleh ada bakteri fiksasi. ada bakteri fiksasi nitrogen. Prosesnya. Oke, lanjut dulu. Fiksasi itu kan diikat oleh bakteri fiksasi. Pengertian pengikatan itu dia disebut fiksasi. Nah, bukan bakteri fiksasi. Bakterinya bukan nama bakterinya bukan bakteri fiksasi. Ya, misalnya misalnya ada Rhizomonas atau Rhizobium itu ya, bakteri Rhizobium. Ya. Oke, terus
Gas nitrogen sendiri juga bisa dihasilkan dari hewan dan tumbuhan yang didekomposisi oleh dekomposer. Setelah didekomposer, dalam dekomposer itu bisa menghasilkan amonium. Terus selanjutnya proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi itu adalah proses pelepasan nitrogen dari nitrat untuk kembali ke atmosfer oleh bakteri. Selanjutnya ada proses asimilasi, yaitu proses Proses apa asimilasi? Gas nitrogen yang tersedia di dalam tanah diserap. Bukan gas di dalam tanah. Nitrogen yang telah tersedia di dalam tanah dan air diserap oleh akar tumbuhan untuk membentuk sel baru yang akan menghasilkan nitrogen organik. Nitrogen organik itu akan dikonsumsi lagi oleh hewan, tumbuhan, atau manusia. Yang terakhir yaitu proses denitrifikasi, yaitu bakteri yang ada di dalam tanah menggunakan nitrat untuk menggantikan oksigen sebagai aksedor elektron dalam proses respirasinya. Proses tersebut kemudian membuat penguraian senyawa nitrat menjadi gas nitrogen yang akan dilepaskan ke udara kembali. Sekian. Ini nitrit, ini ada nitrit, ya. Ada nitrat. Rumus molekul nitrit apa? Kalau amonium NH4 plus ini. Nitrogen N2. Kalau nitrit apa? Rumus kimia nitrit itu adalah NO2-. Kalau nitrat? Nitrat itu Lihat lagi di referensinya apa. Jadi NO3-. Nitrit apa nitrit? NO2-. Kalau nitrat? NO3-. Jadi nitrifikasi ini apa? Proses apa nitrifikasi ini? Nitrifikasi itu proses pengubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri. Iya, kalau dilihat dari amoniak. Jadi nitrit ini apa? Amoniak bukan? Ini amonium nih, NH4. Iya. Kalau amoniak itu NH berapa? Amo apa berarti? Amoniak NH berapa? NH3. NH3 dan itu berbau itu. Iya. Oke lah, baik. Sini siapa tadi? Talita ya? Iya, Mbak. Talita. Oke. Baik, Talita. Terus yang Terima kasih ya, Mbak. ya sama-sama. Apa namanya? Tadi itu surya bintang ya. Oke lah. Batirobah nih surya bintang. Karena tadi amoniak nitrat tadi ya agak sedikit susah. Oke.
Udah. Oh, udah. Baik, baik. Terus sekarang ini saya udah habis nih waktunya ya. 11.55 kita ini tadi kan. Ada satu orang lah lagi ya, karena antum udah terakhir juga ini. Udah terakhir. Ini terakhir nih ya, satu orang lagi. Farik Alfi. Ini ada Salwa Mijona, udah belum Salwa Mijona tadi? Farik Alfi. Sedikit nih, hari ini cuma sedikit tuh. Tidak. Mana Farik?